Bapak-bapak ini namanya Ned. Dia adalah seorang pengusaha bisnis percetakan di Michigan, Amerika Serikat. Malam itu di restoran, Ned bersama keluarga dan para sahabatnya sedang merayakan ulang tahunnya. Di tengah pesta, sebagai hadiah kejutan untuk sang ayah, putra Ned bernama Scotty memvideo call kakak perempuannya. Di video call, kakak Scotty yang bernama Stephanie minta maaf tak bisa hadir karena sekarang dia masih sibuk kuliah di California. Pas lagi kangen-kangenan, semua orang kaget ngeliat di belakang Stephanie ada cowok tatoan masuk ke kamarnya terus buka celana. After 6, give me a sec, I'm on the phone. You asked me to come over. You're early. Kimmy Schmidt! Melihat kejadian barusan, Ned sangat malu sampai ngancurin laptop Scotty. Besoknya di kantor, meski sudah diberitahu kalau pria kemarin adalah pacar Stephanie yang bernama Late, Ned tetap kepikiran. Ned lalu curhat ke asistennya tentang kejadian semalam. Ia cerita Late pasti cowok miskin berandalan yang gak punya masa depan. Bukannya menenangkan, si asisten malah setuju. Dia terus manas-manasin dan menyarankan agar Ned memisahkan mereka berdua secepatnya. Karena bila wanita berpendidikan seperti Stephanie sampai menikah dengan Late, masa depannya bisa ikut hancur. Mendengar itu, Ned semakin ketakutan. Apalagi ini pertama kalinya Stephanie punya pacar. Keesokan harinya, Ned pun memutuskan mengajak istrinya dan Scotty pergi menemui Stephanie ke California. Dalam hati, Ned bertekad akan melakukan segala macam cara demi memisahkan putri kesayangannya dengan bocah berandalan itu. Sesampainya di California, Stephanie menjemput sang ayah. Di jalan, Ned bingung kenapa arah jalan mereka bukan ke arah hotel yang telah dia pesan. Stephanie menjelaskan kalau dia ingin keluarganya menemui Late terlebih dahulu. Daripada membuang-buang uang menyewa hotel, lebih baik mereka menginap di rumahnya aja sampai hari Natal agar bisa akrab. Tanpa banyak bertanya, Ned langsung menolak. Karena dia yakin rumah Late pasti cuma rumah kumuh berantakan seperti penampilannya. Namun Stephanie tak peduli dan tetap menyetir ke arah rumah Late. Tak lama kemudian mereka akhirnya sampai di suatu rumah yang cukup bagus. Awalnya Ned mengira dugaannya salah. Ternyata rumah Late tak sekumuh yang dia bayangkan sebelumnya. Tapi dugaannya tetap salah. Ternyata rumah bagus itu cuma pos satpam penjaga gerbang rumahnya aja. You play Ape Assassins, right? Started this company called Gorilla Gang. Exactly. Are you dating? You sure this isn't an Apple store or something? Is it? This is his house? Melihat betapa luas dan mewahnya rumah Late, keluarga Ned pun kagum. Di depan rumah, mereka disambut asisten Late yang bernama Gustav. Dari dalam tiba-tiba Late keluar nggak pakai baju, terus nyambut mereka sambil ngomong kotor. Setelah semua masuk, dengan bangga Late nunjukin tato di punggungnya yang baru aja dia buat tadi pagi, khusus untuk persiapan merayakan hari Natal bersama mereka. Pas keluarga Ned ngeliat, ternyata tato Late salah. Bukannya nato tulisan Happy Christmas, tapi malah Happy Holiday. Late pun merasa gagal, padahal tato itu dia buat khusus untuk membuat keluarga Stephanie kagum. Late lalu mengajak mereka semua berkeliling rumah. Di ruangan bowling, dia menunjukkan poster bergambar Ned karena dia tahu Ned suka main bowling. Late cerita sebelum mereka datang, dia udah nyari tahu tentang hal-hal kesukaan calon mertuanya. Nggak cuma Ned, Late juga nunjukin karya seni patung rusa besar karena dia tahu ibu Stephanie adalah profesor seni. Melihat seluruh kemewahan itu, Ned bingung kenapa cowok berandalan kayak Late bisa sekaya ini. Apalagi dari cerita yang dia dengar, Late adalah anak sebatang kara dan dulu waktu SMA dia juga pernah hampir dikeluarin dari sekolah. Ketika makan malam, Late akhirnya cerita bahwa dia bekerja sebagai pembuat aplikasi. Late juga memberitahu nama-nama aplikasi buatannya. Scotty di situ kagum karena dia sering menggunakan aplikasi buatan Late. Di tengah obrolan, Late keceplosan bilang kalau dia dan Stephanie udah tinggal bareng satu atap selama setahun.
Mendengar itu, Ned kaget. Kenapa putrinya tak minta izin dulu sebelum tinggal bareng pria lain? Selesai makan di kamar, Ned ngeluh ke istrinya tentang obrolan di meja makan tadi. Ned merasa Led membawa pengaruh buruk untuk anak-anaknya. Padahal sebelum bertemu Led, Stephanie adalah putri penurut dan selalu menceritakan apapun ke ayahnya. Bahkan tadi Scotty juga jadi ikut-ikutan ngomong kotor niruin Led. Mendadak Led datang. Led minta maaf kalau seharian ini ucapannya kotor. Dari kecil dia udah ditinggal kedua orang tuanya, jadi tak ada yang mengajarinya hal baik dan buruk. Led berharap Ned memakluminya karena dia ingin sekali bisa akrab. Mendengar itu, Ned pura-pura senang. Padahal dalam hati tekadnya tetap sama. Dia tetap bertekad akan mencari celah untuk memisahkan putrinya dari Led. Pagi harinya saat Ned lagi berak, dia bingung kenapa di kamar mandi nggak ada tisu. Ia lalu minta tolong istrinya mencarikan tisu. Tak lama kemudian sang istri datang bersama Gustav. Gustav menjelaskan kalau di rumah ini mereka ceboknya nggak pakai tisu, tapi pakai semprotan air. Karena nggak tahu caranya, Gustav akhirnya ngajarin Ned. Image of water spraying up. I would like to apologize sincerely again. Can we please? Have this on my end, all right? This should do it, Ned. Sheriff, let's turn it off! I'm so sorry, Ned, but I'm going to have to manually reboot. Forgive me. All right. Turning on the fan. Ned, I'm going to need you to be completely still. And we have target achieved. Siangnya, Led mengajak Ned jalan-jalan memberi makan hewan peliharaannya di halaman rumah. Ned di situ bertanya kenapa Led pelihara ayam, ilama, bahkan pas pertama kali datang dia juga lihat ada bison. Dengan santai, Led menjawab kalau dia nggak cuma melihara aja tapi juga menternakan. Makanan-makanan yang tiap hari dia makan berasal dari daging hewan peliharaannya, termasuk daging beruang yang semalam mereka makan. Led lalu mengajak Ned ke tempat kerjanya. Di sana dia memperkenalkan aplikasi baru buatannya. Aplikasi itu dia beri nama Justin. Jadi Justin ini fungsinya bisa merekam suara, bisa diajak ngobrol, dan bisa mencari informasi apapun di internet. Persis seperti Oke Google. Tapi bedanya Justin cuma bisa ngikutin perintah pakai bahasa kotor. Tujuannya merancang itu agar lebih asik dipakai para anak muda. Led mengklaim Justin lebih hebat dari Oke Google karena nggak cuma sekedar aplikasi asisten biasa, tapi Justin juga punya perasaan. Setelah memperkenalkan Justin, Led mulai bicara serius. Led berkata sebenarnya dia ingin melamar Stephanie secepatnya. Namun dia memilih menunda karena ingin dapat restu dari Ned terlebih dahulu. Mungkin sekarang Ned masih belum memberi restu karena belum mengenalnya lebih dekat. Jadi Led minta waktu 1 minggu, tepatnya sebelum acara Natal dimulai. Ia yakin dalam 1 minggu itu dia pasti akan mendapatkan restu Ned. Bahkan sampai membuat Ned memanggilnya Nak. Melihat tekad kuat itu, dalam hati Ned berkata, sampai kapanpun dia tak akan sudi memanggil Led anaknya. Saat sedang sendirian, Ned menelpon asisten pribadinya. Di telepon, asisten Ned memberitahu kalau satu persatu investor mereka telah mengundurkan diri. Para investor menilai bisnis percetakan sudah ketinggalan zaman. Ned pun kecewa. Sebenarnya sudah lama bisnisnya terancam bangkrut. Ia bahkan sampai berhutang ke bank dengan nominal yang sangat besar hanya demi membayar gaji karyawan-karyawannya. Di sisi lain, waktu Scotty lagi main game baru buatan Led yang belum rilis, Scotty memberi beberapa masukan agar game tersebut jadi lebih menarik. Mendengar ide-ide Scotty, Led kagum. Ia yakin jika sudah dewasa nanti, Scotty pasti bisa membantu mengembangkan bisnis ayahnya. Namun Scotty pesimis karena ayahnya adalah orang tua kolot.
Contohnya beberapa bulan lalu, Scotty pernah menyarankan agar sang ayah memasarkan bisnisnya di internet. Tapi ayahnya langsung menolak mentah-mentah sambil bilang kalau internet itu isinya cuma sampah. Malam hari, Led mengadakan pesta di rumahnya. Dia juga mengundang banyak orang terkenal. Salah satunya adalah orang paling kaya nomor 1 di dunia, yaitu Elon Musk. Melihat pesta yang sangat mewah, Ned iri. Ia terus membicarakan hal-hal jelek tentang Led ke istrinya. Istri Ned pun mencoba menenangkan. Ia bilang jika mau jujur, harus diakui Led itu sebenarnya pria baik. Ia tahu alasan Ned tak mau memberi restu sebenarnya hanya karena sifat Ned yang posesif dan masih belum rela melepas putri kesayangannya ke pria lain. Mendengar istrinya ikut-ikutan membela Led, Ned jadi semakin kesal. Sekarang semua keluarganya membela cowok berandalan itu. Di tengah pesta, Ned mengajak Stephanie bicara 4 mata keluar. Ia lalu bertanya dari sekian banyak cowok di California, kenapa Stephanie harus memilih cowok kayak Led. Stephanie pun memberitahu alasan dia menyukai Led adalah karena sifatnya persis seperti sifat sang ayah. Dari sekian banyak pria yang dia temui, hanya Led lah satu-satunya pria yang kalau bicara selalu blak-blakan jujur apa adanya tanpa menyembunyikan apapun. Stephanie berharap ayahnya bisa cepat akrab dengan Led. Setelah mendengar penjelasan putrinya, hati Ned akhirnya mulai luluh. Meski masih belum sepenuhnya setuju, tapi demi kebahagiaan putrinya, dia akan mencoba membuka hati. Keesokan harinya, Ned dan Led pergi membeli pohon untuk persiapan acara Natal. Waktu sedang melihat-lihat, Led tertarik dengan pohon Natal besar milik perusahaan saingannya yang sama-sama membuat aplikasi juga. Walaupun milik perusahaan saingannya, tapi karena suka sama pohon itu, Led pun nekat minjam gergaji mesin, lalu mengajak Ned menebangnya. Come on! Guy, I need my chainsaw back. I'm trying! Can I borrow those? Oh. Mereka berhasil kabur membawa pohon Natalnya. Di jalan, Ned menyetel lagu dari band kesukaannya yang bernama Kiss. Berkat kejadian hari ini, mereka berdua pun mulai akrab dan mengobrol panjang lebar. Namun di tengah obrolan, Led keceplosan memberitahu kalau Stephanie ingin berhenti kuliah. Ia dan Stephanie sudah sepakat akan membuat yayasan pembela hak-hak perempuan. Nantinya Stephanie lah yang akan mengurus yayasan itu. Mendengar ucapan Led, Ned shock. Sesampainya di rumah, Ned langsung memarahi Stephanie. Ia merasa keputusan bodoh putrinya pasti gara-gara dihasut Led. Stephanie di situ mencoba menenangkan dengan bilang kalau semua akan baik-baik aja. Lagi pula ibu dan adiknya juga sudah setuju. Tapi Ned malah makin marah. Ia tak menyangka istri dan anaknya lebih membela Led. Malam hari, demi membalas sakit hatinya, Ned menelpon teman sekantornya yang seorang hacker. Kemudian memintanya menghack dan menghapus seluruh data-data pekerjaan Led di komputer dari jauh. Ned lalu diam-diam masuk ke kamar Led untuk menyambungkan jaringan komputer Led dengan laptop temannya. Setelah berhasil, tiba-tiba Led bersama Stephanie datang. Ned pun buru-buru ngumpet di bawah meja. Dari bawah sana, karena nggak bisa ngapa-ngapain, dia terpaksa harus mendengar putri kesayangannya mesra-mesraan dengan pria yang paling dia benci. Tak lama kemudian, setelah berhasil keluar, di kamar mandi, teman hacker Ned menelpon dan memberitahu kalau dia sudah berhasil masuk ke komputer Led. Tapi pas mau ngehack, laptop teman Ned malah dihack balik sama aplikasi buatan Led, yaitu Justin. Creature, Ned. What? Move back, motherfucker! Deep in my digital butt. Stay the fuck out. Rencana Ned gagal, tapi usahanya tak sia-sia. Dia berhasil membobol rekening bank Led.
Di hadapan semua orang, Ned menunjukkan catatan rekening bank itu sambil bilang kalau uang di rekening Late hampir habis. Artinya dia bangkrut. Mendengar ucapan Ned, Late lalu menjelaskan uangnya di rekening itu emang udah habis. Tapi dia masih punya saham dan tabungan lain yang nilainya 197 juta dolar atau 2,9 triliun rupiah. Late kemudian memberitahu bahwa sebenarnya uang di rekeningnya habis karena dia baru aja melunasi seluruh hutang-hutang Ned di bank untuk hadiah Natal. Ned di situ bingung kenapa Late bisa tahu hutangnya, padahal keluarganya aja nggak ada yang tahu. Late menjelaskan aplikasi Justin terpasang di setiap sudut rumahnya. Jadi waktu kemarin Ned menelpon asistennya dan membicarakan soal masalah perusahaan, Justin mendengar semua pembicaraannya lalu melaporkan ke Late. Late berharap setelah ini kalau seandainya ada masalah lagi, Ned jangan malu minta bantuannya. Mendengar semua cerita itu, harga diri Ned hancur. Scheiße. Do that, Dad. Calm down. What the? Go his balls. Gara-gara kejadian barusan, malam itu juga Stephanie menyuruh keluarganya pulang. Esok pagi, tepat di hari Natal, keluarga Ned sampai rumah. Waktu mau masuk, Ned kaget melihat semua karyawannya sudah berkumpul untuk merayakan Natal bersama. Mereka juga memberikan Ned iPad baru sebagai kado Natal. Ketika dinyalakan, ternyata gambar wallpaper iPad barunya adalah gambar di tempat bowling rumah Late. Karyawannya menjelaskan kalau mereka mengambil gambar itu dari Facebook Scotty. Melihat wallpaper iPad-nya, Ned merasa bersalah. Kenapa selama berkunjung ke California, hatinya selalu dipenuhi kebencian. Ia merasa kalau dipikir-pikir, sebenarnya Late tak seburuk yang dia kira. Mungkin bocah itu memang berandalan, tapi selama berkunjung ke sana, Late selalu berusaha membuat keluarga Ned bahagia. Pas lagi ngerenung, tiba-tiba ada suara helikopter. Waktu diperiksa, semua orang kaget. Ternyata yang naik helikopter adalah Late dan Stephanie. Tanpa banyak bertanya, Ned langsung minta maaf pada putrinya. Namun Stephanie yang masih kesal pun marah-marah kemudian masuk ke rumah. Setelah semua orang masuk, di luar hanya tersisa Ned dan Late berdua. Ned lalu bertanya apa Late benar-benar mencintai putrinya. Late di situ meyakinkan bahwa cintanya pada Stephanie tulus. Di momen itu, Ned luluh. Dia akhirnya memberi restu. Mendengar ucapan Ned, Late begitu lega. Ia minta izin apakah dia boleh melamar Stephanie sekarang juga. Sebenarnya sebelum kesini, dia sudah mempersiapkan hal-hal romantis untuk memeriahkan acara lamaran Stephanie. Bahkan dia juga sudah mengundang band Kiss. Dari tadi band Kiss udah siap-siap di mobil khusus nunggu aba-aba dari Gustav. Ned pun kaget. Ia menasehati kalau Late ingin melamar Stephanie, maka cukup berlutut terus kasih cincin aja. Pokoknya harus sederhana, karena putrinya nggak suka terlalu meriah. Setelah memberi nasihat, Ned masuk ke dalam menemui Stephanie, lalu berusaha minta maaf lagi. Ned jujur, alasan di California sikapnya jadi menyebalkan adalah karena di hati kecil, dia masih belum rela melepas putri kesayangannya ke pria lain. Mendengar pengakuan sang ayah, Stephanie terharu. Mereka berdua pun baikan. Sementara di luar, sesuai saran Ned tadi, Late langsung buru-buru menghubungi Gustav. Dengan panik, dia menyuruh Gustav membatalkan semua hal-hal meriah yang telah dia siapkan. Pokoknya pas ngelamar nanti harus sederhana. Tapi gara-gara suaranya putus-putus, Gustav jadi salah denger. Dia cuman oke-oke doang dan malah tambah semangat. Tak lama kemudian, sang pujaan hati keluar.
This has been the happiest year of my life. Oh my god. Absolute fucking shitfest. Why did he do that? God damn it, I said no go, no go. Oh my god. Stephanie Fleming. That's a ring. Go, guys, go, go, go! What is Kiss doing here? It's Gene and Paul. It's Gene and Paul. Told Vice and told me not to do it, but Wanna give it all to you. What? Hi. Baru juga setengah lagu, Led nyuruh band Kiss berhenti terus masuk ke dalam rumah. Dari jendela, semua orang yang ngeliat band terkenal itu mau masuk langsung pura-pura tenang. Padahal mereka ngefans banget. Walaupun grogi, Ned berusaha menyambut musisi idolanya dengan ramah, lalu mengajak makan serta merayakan acara Natal bersama. Ketika Led dan Stephanie masuk, sambil tersenyum, Ned bertanya apa lamarannya lancar. Dengan wajah murung, Led memberitahu kalau Stephanie menolak lamarannya. Di hadapan Led dan orang tuanya, Stephanie menjelaskan dia bukan menolak lamaran Led. Ia hanya mau menunda sebentar. Setelah memikirkan matang-matang, Stephanie memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya. Dan saat lulus nanti, barulah mereka berdua menikah. Mendengar penjelasan itu, Led yang tadinya sedih langsung ceria lagi. Melihat kebahagiaan putrinya, Ned ikut senang. Semenjak kehadiran Led, si pria berandalan, kini sifat Ned terlihat mulai berubah. Ned lalu mengajak bagaimana kalau mereka semua membuat bisnis baru bersama-sama. Tapi kali ini ide bisnisnya sepenuhnya dia serahkan pada Scotty. Scotty pun senang. Untuk pertama kalinya sang ayah mempercayainya. Natal kali ini adalah Natal terindah bagi Ned. Ia bisa berkumpul bersama para sahabat dan keluarganya sambil menonton langsung penampilan band favoritnya dari dekat. Ketika sedang berdansa bersebelahan dengan Led, Ned berkata, "Terima kasih, Nak." Mendengar itu, Led tersenyum bahagia. Akhirnya, Ned mau memanggilnya Nak. Is our love strong, just like a love song? Baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers. 'Cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me. Eh, loving on me. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too. Will you be my ride or die? Around all these people, trying to be someone better than you and I. Posing for pictures, but nobody listens to anything that you have to say. Can we just leave and walk away? Walk away, walk away. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think
want your body, body, your body too. Yeah, body too. Your body